Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini masih dan selalu dengan Bapak Ustadz Raja Wali atau Bapak Supardi SAGMM. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan reinkarnasi. Ya. Jadi apakah reinkarnasi itu ada? Kita yang bicarakan manusia. Ya. Kita tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan keyakinan yang lain, namun kita mengangkat fakta spiritnya. Ya. Jadi di spirit benar tidak ada reinkarnasi, itu yang akan kita bicarakan. Apakah ini penting gitu ya? Menjelang Nusantara menjadi mercusuar dunia, banyak isu yang berseliweran bahwasanya para raja-raja Nusantara mencari wadah lah, atau ada yang reinkarnasi lah. Reinkarnasi kan kehidupan kembali dalam bentuk yang lain begitu ya. Jadi ini harus diluruskan supaya tidak menjadi fitnah di spirit, fitnah juga di dunia. Itu yang akan kita bahas, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan keselamatan buat kita semua. Amin. Saudaraku yang mendikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa reinkarnasi itu adalah ada karena dalam hidup ini kan mengalami siklus pengulangan. Nah, cuma pengulangan ini kita meluruskannya gini, Kang Eka, bahwa reinkarnasi roh itu nggak ada. Reinkarnasi roh itu nggak ada. Jadi kalau roh itu memang diciptakan personel. Jadi memang Allah menciptakan roh itu ya karena memang ada kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi roh itu yang akan bertanggung jawab. Nah, kemudian setiap roh itu memiliki amal masing-masing. Jadi lana amaluna walakum amalukum. Bagimu amalmu, bagiku amalku. Maka di situ ada pertanggungjawaban. Nah, kemudian ada reinkarnasi. Ya ada, tapi dalam bentuk karya. Maksudnya gimana? Karya itu gini. Jadi kalau seseorang punya keahlian, maka keahlian ini biar nggak punah, maka keahlian itu diturunkan kepada regenerasi. Itu. Jadi kalau guru itu sebenarnya kan dia menciptakan bagaimana anak-anak ini memiliki karya. Nah, gitu ya. Memiliki karya. Pendidikan itu sebenarnya kan perubahan. Reinkarnasi itu perubahan. Jadi perubahan dari kebodohan menjadi kepandaian, dari yang tidak ngerti menjadi ngerti, yang dari yang tidak baik menjadi baik, itu bagian dari perubahan. Jadi reinkarnasi itu di situ. Kemudian sepuh-sepuh ini punya kemampuan yang melebihi dari batas yang lain. Jadi excellent lah ya, di excellent, kemampuan excellent. Kayak Kanjeng Sunan Kalijaga memiliki kemampuan budaya. Maka ini perintah Gusti bahwa Anda harus mencari pengabdian baru. Nah, mencari partner baru gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak punah kebaikan-kebaikan ini. Jadi, bahkan ibaratnya padi itu nanti ada bibit unggul. Nah, jadi padi yang lama-lama kan terjadi campur kan, maka ada bibit-bibit unggul ini yang akan ditanam kembali, maka berkarya ulang dalam reinkarnasinya begitu. Coba. Oke, sebentar Pak Ustadz. Kalau di pemahaman secara umum reinkarnasi itu kan seseorang yang meninggal. Kemudian dia menitis lagi. Nah, jadi kita batasin dulu bahwasanya orang yang sudah meninggal itu tidak ada
menitis ada lagi. menitis, rohnya nggak ada. Ruhnya nggak ada. Karena ruh itu diciptakan dalam bentuk yang berbeda. Iya. Jadi tidak ada istilah menitis, Tidak ada kita garis bawahi dulu. Roh, tapi yang ada menitis adalah karya. Oke. Nah, kemudian sebelum jauh ke sana, kita harus pahami dulu Pak Ustadz, begini maksudnya ya. Di dunia spirit atau di akhirat, ketika kita bicara bahwasanya ada menitis karya atau ada reinkarnasi karya, ketika Kanjeng Sunan Kali umpamanya akan membangkitkan kembali karya beliau melewati orang-orang tertentu, ini kan ada pertanyaan besar. Emangnya orang-orang yang sudah diidentikan meninggal, maksudnya bukan stempel bahasanya, sudah meninggal lah begitu, di sana hidup kembali atau bagaimana gitu loh? Jadi sebenarnya meninggal itu kan alih alam, pindah alam gitu. Jadi saudaraku, kita gambarannya gini, ketika kita dalam kandungan itu makan minum semua pakai plasenta, pakai ari-ari itu. Nah, ketika lahir ke dunia lewat seorang ibu, lahir ke dunia, pakai nggak plasentanya kan? Enggak, dipotong. Itulah sebenarnya kehidupan yang baru di dunia ini. Ya, di dunia ini. Ini yang real. Dari kandungan ke dunia, ini sebenarnya perjalanan. Nah, nanti dari dunia ke alam barzah, ke akhirat maksudnya ke akhirat saja. Ke alam akhirat itu juga begitu. Jadi nanti dia tidak menggunakan mulut untuk bicara, mata melihat, telinga dengar lagi, tapi menggunakan spiritnya. Ruhnya itu. Roh bersama, roh menyelimuti jasadnya di dalam, kan kemarin kita udah bahas jasad di dalam, rohnya di luar. Nah, keilmuan keahlian ini dia akan stuck kalau nggak ditanamkan kembali. Jadi stuck. Maka ketika untuk menghidupkan kembali, itulah yang disebut dengan reinkarnasi. Bentar, Ustaz, ini kan agak berat ini, Pak Ustaz. Artinya orang-orang yang pertama kita ini dulu perjelas dulu, apakah berarti kehidupan di sana itu normal? Normal biasa. Seperti kehidupan saat ini. Betul, sama. Profesinya juga sama semua. Bahkan yang paling dasar, ketika di alam barzah dia tidak kena azab, itu bisa bantu orang hidup. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Jadi kalau ada anak cucu yang memang kesulitan, orang yang di alam barzah yang tidak kena azab, dia kan masih punya kemampuan. Nah, itu bisa bantu. Caranya? Dengan apa? Dengan doa, dengan usaha semampu dia. Tapi kalau orang memiliki keilmuan yang tinggi, dia membantu dengan skill yang luar biasa. Itu maksudnya di situ. Jadi kehidupan di sana masih bisa terhubung dengan kehidupan fisik. Betul. Jadi memang ini kan hadisnya gini. Idza matabna adama in qata amaluhu ila min salasin. Apabila anak Adam meninggal, maka putus kecuali 3 perkara. Sedaqatin jariyatin, aw ilmun yantafa'u, aw waladin shalihin yatmulah. Nah, ini putus amal itu benar, karena memang orang meninggal nggak bisa berbuat, tapi dia sendiri kan tidak putus hubungan. Amal putus, hubungan tidak putus. Hubungan nggak putus, karena kekeluargaan tetap, maka sedekahnya nyambung, ya kan? Ilmunya nyambung, anak solehnya nyambung. Ilmu inilah yang disebut reinkarnasi dari hadis itu. Jadi keahlian orang itu akan dilanjutkan. Seumpama seseorang itu tukang kayu, tukang meja, bikin furniture lah. Dia meninggal. Karyanya ini terus anak buahnya atau anaknya. Kalau toh memang perlu dia bimbingan, maka dia akan membimbing secara pribadi untuk lebih excellent hasilnya itu. Itu menjadi karya yang baru. Itulah reinkarnasi sebenarnya ke situ. Polanya ke situ. Polanya ke sana. Jadi kalau reinkarnasi roh nggak mungkin, karena roh itu akan bertanggung jawab masing-masing, lana amaluna walukum amalukum, nggak mungkin. Tapi karya pasti gitu loh. Nah, berarti kan yang pertama, orang yang bisa mereinkarnasi karya jelas yang tidak diazab Allah. Tidak diazab oleh Allah, dan dia punya keahlian di luar normalan atau excellent gitu loh ya. Jadi dia lepas dari adab Allah. Amal soleh dulu jelas lepas dari adab Allah. Yang kedua, ketika dia hidup, dia memiliki karya-karya luar biasa yang monumental.
Jadi ketika pamannya sewaktu dia hidup karya itu sudah diturunkan secara keilmuan kepada anak buahnya atau muridnya. Nah, ketika dia sudah meninggal, dia pun masih bisa dorong. Masih bisa dorong untuk memotivasi karya dengan lebih baik lagi. Bahkan Taruno ngungkuli bopo, anak harus melebihi orang tua, itu sebenarnya karya itu kan. Ya. Jadi kalau anaknya umpamanya kemampuannya sampai bapaknya sampai 7, anaknya bisa 10 gitu loh. Jadi reinkarnasi karya itu mutlak adanya. Nah, ada nggak hubungan dengan ini Pak Ustadz? Oh, dia umpamanya jago di bidang ini. Oh, pantesan dulu bapaknya juga jago di bidang itu. Ada kalanya loncat yang jauh ya. Karena kapasitas anak ini nggak cukup, ternyata cucunya atau generasi selanjutnya baru muncul lagi. Nah, itulah reinkarnasi karyanya, mencari wadah yang memang memiliki kapasitas yang cukup. Gitu. Nah, ini terkait wadah ya, Pak. Nanti kita bahas di video berikutnya ya, masalah wadah, karena banyak simpang siur masalah wadah. Seolah-olah wadah itu atau wadah atau jasad ini kaitannya dengan roh kan? Kaitannya dengan roh. Nanti kita bahas. Roh itu nggak ada kaitannya dengan reinkarnasi, karena roh itu karya atas dasar masing-masing memiliki identitas. Ya. Nah, kemudian begini Mas Ustadz, masalah wadah nanti kita bahas video berikutnya ya. Nah, ini syarat pertama amal soleh. Ya. Karena begini, sekarang ini kan ada upaya penyekatan antara yang hidup dan yang sudah meninggal. Putus dah, nggak usah saling urus, kan gitulah bahasanya kasarnya ya. Kasarnya begitu, nggak usah, nggak usah ada hubungan begitu kan, seperti itu. Nah, orang-orang yang berkarya ini, orang-orang yang soleh ini, apakah semua diizinkan untuk membackup atau untuk berkarya ulang lewat generasi atau lewat orang yang diizinkan, atau tidak semua diizinkan oleh Allah? Sebenarnya kita diberi kewenangan untuk berbuat. Nah, jadi kewenangan berbuat. Maka saudara-saudara kita yang punya pendapat bahwa orang mati itu meninggal nggak ada hubungannya, nggak usah didoain, itu memang sah aja. Tapi kalau dia dari spirit, dia harusnya dia malu. Kita ini dibesarkan oleh orang tua, oleh nenek kakek kita yang dari generasi, makan buah durian aja tanaman orang tua kan, tanaman kita kan masih dimakan orang, masih buah, masih biji. Nah, ini lupa karya itu. Maka dari itu, yuk kita berkarya dengan membanggakan karya kepada regenerasi yang akan datang, dengan membanggakan karya orang dulu dengan diangkat menjadi lebih baik lagi. Itulah yang disebut reinkarnasi. Oke, saudaraku, jadi kita gariskan sedikit bahwasanya reinkarnasi hanya ada pada karya, bukan pada penitisan ruh. Ya, betul. Reinkarnasi karya ini dimaksudkan sebagai upaya dari orang-orang yang sudah di spirit atau di akhirat untuk membackup kehidupan, dengan syarat dia itu lepas dari Allah, memiliki keterampilan yang excellent, mencari wadah yang kompetisinya sebanding. Jadi generasi yang bisa di backup oleh spirit untuk karya dia, itu memang harus orang-orang yang siap. Kita akan bicara jasad atau wadahnya, siapa saja yang memungkinkan untuk itu. Jadi tidak mungkin seorang spirit raja membackup yang kapasitasnya tidak kuat gitu ya. Iya, betul. Kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.